Salam, selamat pagi Abu. Ini lain Tito, Inang Duma, salam. Selamat pagi, salam. Bu Tuma. Pagi Bu Suna. Selamat pagi Pak Mardani, Bu Sekar. Pagi Bu. Selamat pagi Abuna. Tuhan berkati. Selamat pagi juga Ibu. Tuhan berkati juga ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka kameranya, kita bagikan senyuman penuh sukacita. Tanda kita orang-orang mengasihi Tuhan diberkati setiap hari dengan penyertaan Tuhan yang sempurna dan memberikan damai sejahtera. Yang sepakat boleh buka kameranya, lambaikan tangannya mana sukacitanya. Sambil katakan shalom saudara, 1, 2, 3. Shalom saudara semua. Yes, shalom saudara semua. Baik. Oke Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, mari kita beri tepuk tangan sama-sama dalam hadiratnya yang kudus. Oke, harapan kami tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat dan tetap dalam semangat yang tidak pernah mengendur. Makanya jangan kasih kendor ya. Oke, yang sepakat mari kita satu di dalam doa. Kita mau langsung memuji Tuhan dan kita sambut kebenaran firman-Nya, supaya yang punya rencana pagi-pagi barangkali ada rencana mau pergi atau menemani cucu atau mempersiapkan segala sesuatu, karena maklum sudah mulai mendekati hari masuk sekolah ya, orientasi sekolah ya, bagi yang terbiasa dengan tugas membawa dan menemani cucu ya untuk ke sekolah ya, ataupun juga yang mungkin hari ini ada target pekerjaan di kantor karena menjelang sudah mulai nggak terasa sudah mulai pertengahan pekan dan ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Mari kita satu di dalam doa Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Allah yang sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik, dan Engkau memberikan segala kebaikan dalam kehidupan kami. Dan setiap apa yang kami miliki, ini semua adalah hal yang Kau percayakan untuk kami olah dan kami kelola. Kiranya kami boleh tetap menjadi orang-orang kepercayaan-Mu Tuhan, dan apa yang Kau percayakan dapat kami selesaikan dan kami tuntaskan. Dan kami juga tidak boleh lupa bahwa kami pun harus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Untuk itu berilah kami roh keberanian, roh keperkasaan, dan roh takut akan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera sukacita surga meliputi kami semua. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Di tempat kita masing-masing kita beri tepuk tangan meriah untuk menyambut hadiratnya yang kudus. Oke Bapak Ibu dan juga saudari mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut pujian yang akan kita naikkan dan kita kumandangkan tempat di mana kita berada dengan hadirat Allah. Biar suasana sorga turun menaungi setiap keluarga demi keluarga. Dan kita akan menaikkan pujian berikut ini saudara. Walau kadang
tak mengerti, tetap berserah keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, Yesusku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Senangkan hatimu, senangkan hatimu. Yang mau terus setia menyenangkan hati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan yuk yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya kita perlu memiliki pengalaman pribadi supaya kita juga mengerti arti relasi pribadi. Hasil dari pengenalan pribadi secara pribadi dengan Tuhan ya. Termasuk juga pengenalan pribadi secara pribadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, jadi bukan hanya sekedar formalitas, kita sekedar tahu tapi kita tidak mengenal sampai kedalamannya. Nah, apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan supaya kita bisa memiliki hubungan yang bukan hanya sekedar formalitas, misalnya kalau di kantor ya. Jadi nggak hanya sekedar mengucapkan shalom dan atau misalnya selamat pagi Pak, selamat pagi Bu gitu ya. Tentu yang perlu kita lakukan adalah kita harus membangun komunikasi yang intens ya. Komunikasi intens ini bukan berarti kita harus sering WA-an atau kita sering telepon-teleponan ya, bukan begitu ya. Akan tetapi kita menjadi sosok yang memang sesuai dan seporsi yang dibutuhkan. Misalnya pada saat kita diajak bicara, kita harus bisa menjadi pribadi yang lawan bicara yang sebagaimana mestinya.
yaitu pendengar yang baik. Nah, tentunya kalau pendengar yang baik bagaimana saudara? Tidak membarengi dengan hal-hal yang lain gitu. Ya, misalnya saya sedang bicara dengan Anda secara pribadi, ya kalau saya yang sedang berbicara, Anda pasti harus mendengar dan menyimak bagaimana caranya gestur, ya. Gestur ini menentukan untuk menunjukkan apakah kita ini sedang merespon dengan hal yang baik apa bukan, ya. Kalau misalnya sama seperti hal ini, karena Bapak Ibu semua dan anak-anak juga saudari semua yang ada di sini di hadapan saya, maka saya akan menghadapkan tubuh saya kepada Anda semua, ya. Saya tidak akan mungkin menghadapkan tubuh saya begini, saudara. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Ya, walaupun kedengaran suaranya kan tapi nggak enak gitu ya. Ya, artinya ini gestur menghadap berhadap-hadapan. Lalu kemudian juga mata, ya. Mata ini juga menentukan, saudara, ya. Ya, memang tentunya mata kita harus memperhatikan lawan bicara kita, ya. Sesekali boleh nggak Bunda melemparkan dan melayangkan pandangan? Sesekali boleh, ya, karena kalau manteng gini doang nanti dikiranya kita kayak kena sakit kaku gitu ya. Kenapa kok kayaknya kok nggak bergerak sama sekali gitu ya. Ya, melempar pandangan silakan, asal jangan lempar batu, takutnya kena kaca rumah orang, ya. Melayangkan pandangan boleh-boleh saja, akan tetapi jangan terlalu sering, nanti dikiranya main layang-layang lagi. Jadi artinya ada sesekali ya kita mendipkan mata juga ya, karena kan nggak mungkin kita melotot terus kayak begini. Ya, semuanya sesuai dengan porsinya. Nah, demikian juga ketika kita sedang sebagai orang yang berbicara, ya, itu kan dari jadi pendengar ya. Kalau berbicara bagaimana? Tentu kita pun sedang berbicara, kita pun juga harus menghadapkan gestur kita bahwa saya sedang membutuhkan diri Anda yang sedang saya ajak bicara untuk menyimak apa yang saya bicarakan. Kira-kira demikian begitu. Oh, tapi kalau misalnya kondisinya lagi di jalan, Bunda, kayak di mobil atau misalnya di mall sambil jalan-jalan gitu, kan nggak mungkin kita berhadapan-hadapan. Oh, jelas nggak mungkin ya, kan saya bilang sesuai dengan porsinya. Anda bisa bayangkan kalau di mall juga kita berhadapan, terus kita berjalan di mall sambil berhadapan-hadapan, itu seperti dua anak kepiting lagi jalan sama-sama. Ya, karena pasti jalannya miring gitu kan. Karena kan harus berhadapan, atau yang satu jalan maju, yang satunya mundur, kayak undur-undur. Jadi sesuai dengan porsinya. Nah, terkadang kita pun juga tidak menyadari bahwa dalam hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak mau yang berlebihan, saudara. Tapi Tuhan rindu sesuai dengan porsinya. Ya. Namun kita sendiri yang keliru untuk menakar porsi kita membangun relasi dengan Tuhan. Kalau kita bicara mengenai kedekatan, bukan hanya dekat, kita harus melekat malah. Kita harus melekat dan rekat dan erat. Itu sebabnya di Galatia dikatakan, kalau hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus di dalamku, itu begitu. Saking melekatnya, saking eratnya, sehingga kita tidak lagi membawa identitas kita, tetapi kita justru meleburkan diri kita ke dalam identitas yang sudah kita terima. Ya, setiap anak, setiap pribadi di dalam rumah tangga dan keluarga itu harus mengalami dan melakukan ini, meleburkan diri supaya apa? Identitas keluarga itu muncul. Ya, identitas bukan cuma sekedar identitas pribadi saja, tapi identitas orang tua juga muncul. Ya, sudah barang tentu kita harus melihat. Saya bicara dalam takaran orang tua yang memang bisa dijadikan sebagai panutan, ya. Makanya untuk kita yang masih diberikan kesempatan hidup ini sebenarnya adalah suatu anugerah yang luar biasa. Karena apa? Karena ketika kita kalau misalnya mendaftar atau misalnya kita bekerja, terkadang ada masa percobaan, lalu kemudian cuma dibatasi dalam 3 bulan. Ketika yang punya perusahaan atau yang berwenang tidak puas, kita bisa langsung diberhentikan. Tetapi kita kan tidak, saudara. Dalam kehidupan ini, daur ulang terus menerus silih berganti. Nanti malam tidur, besok bangun pagi, itu adalah kesempatan untuk kita, kesempatan yang baik untuk kita apa? Belajar kembali menata ulang kehidupan dengan cara dan kehendak Bapa. Yang setuju katakan amin. Makanya saudara, kalau sudah bisa terlatih bangun pagi, jangan kasih kendor itu begitu. Supaya apa? Supaya mentoring yang diterapkan di BW itu bisa Anda terapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari secara praktis.
Ya, agar kita dalam berkehidupan sebagai orang-orang pengikut Kristus yang disebut sebagai Kristen, kita berkehidupan benar-benar memiliki relasi pribadi dengan Tuhan karena kita mengenal secara pribadi dengan Allah melalui apa? Firman-firman-Nya. Kalau firman itu menjadi manusia, maka apa yang kita kenal dan kita baca dan kita ketahui itu akan menjadikan kita sebagai manusia dari firman itu. Anda bisa bayangkan kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, berarti kita cuma hanya sebatas manusia saja. Sedangkan rencana Allah itu dahsyat dan luar biasa. Rencana Allah itu memenuhi naturnya Allah dan kodrat ilahi kalau Paulus bilang. Berarti apa? Standarnya itu manusia Allah, saudara. Manusia Allah, manusia ilahi. Yuk kita beri tepuk tangan yuk. Dahsyat nggak tuh? Ya. Jadi saudara bayangkan betapa istimewanya setiap orang yang sudah mengenal Kristus secara pribadi. Nah, lalu apa hubungannya dengan doa tawarih, Abuna? Karena kan doa tawarih ini bicara mengenai raja yang masih menyembah Allah dan Allah belum inkarnasi. Benar. Ya, justru sangat ada hubungannya. Karena sebagaimana Allah inkarnasi ke dunia, selain untuk memperdamaikan manusia yang adalah seteru Allah pada awalnya, juga untuk supaya Allah memiliki hubungan pribadi, relasi pribadi. Dan dari kisah-kisah di Perjanjian Lama sebenarnya kita bisa sangat belajar banyak. Karena satu sisi kita bersyukur kita sudah kenal pribadi Allah yang inkarnasi. Kita belajar dari pengalaman orang-orang yang mengenal Allah yang Maha Kudus dari sejarah kali pertama umat pilihan Allah itu dipilih Allah untuk menjadi bangsa yang menempati tanah perjanjian, yaitu berlimpah susu dan madunya. Ya, nah, ini kalau dijabarkan lagi nanti jadi melebar kemana-mana. Nah, supaya nggak melebar kemana-mana, mari kita langsung fokus karena kita harus berlanjut dan kita akan selesai untuk satu pasal ini ya. Kita masih di seputar 2 Tawarikh pasal 24. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Kitab 2 Tawarikh pasal 24, kita akan lanjut di ayat yang ke-19, kita mulai baca di 19 ya. Oke, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Nah, mungkin kira-kira kalau agak didramatis seperti ini ya. Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Ya gitu ya. Pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem. Dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada raja negeri Damsyik. Walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka. Karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Ketika mereka pergi daripadanya, mereka meninggalkannya dengan luka-luka berat. Pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada itu, lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya. Ia mati dan dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak di pekuburan raja-raja. Mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Zabat anak Simeat perempuan Amon dan Yozabat anak Simrit perempuan Moab. Tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia, serta tentang perbaikan rumah Allah, semua itu tertulis dalam tafsiran kitab Raja-Raja. Maka Amazia anaknya menjadi raja, menggantikan dia. Ya saudara, itu sebabnya
bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke Yerusalem ya, ke tanah perjanjian, yang kita juga melewati City of David, kita pernah lihat ada tugu kuburan Absalom ya, kemudian beberapa tempat-tempat situs-situs yang lainnya yang bersejarah, dan memang tidak pernah ada disinyalir dan dinyatakan adanya kuburan Raja Yoas ya. Seandainya Raja Yoas ini tidak melakukan kejahatan yang semakin gila menurut saya. Kenapa? Nekatnya luar biasa. Apa nekatnya? Justru dia menyuruh orang-orang untuk membunuh anaknya Imam Yoyada, yaitu Zakaria. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku, kita bisa belajar satu hal yang sederhana, namun ini sangat bermanfaat buat saudara dan saya. Ya, seringkali Bapak Ibu, kita ini tertipu oleh tipu daya iblis yang berputar-putar di pikiran kita. Ketika kita sudah ketahuan atau kita sudah mengalami jalan buntu. Ya. Saya ulangi. Ya, Abuna akan ulangi karena tadi suaranya. Ya, oke, ya nggak apa-apa ya. Sinyal buruk nggak apa-apa, yang penting jangan muka kita buruk ya, ngeri nanti saudara ya. Oke, Abuna ulangi. Seringkali kita itu mudah tertipu oleh pikiran kita yang dipermainkan oleh iblis yang berputar-putar saat kita sebenarnya secara nurani sudah tahu yang kita lakukan itu tidak benar. Kemarin kita bahas mengenai Hazab ya, bahwa dengan sengaja meninggalkan Tuhan, dengan sengaja meninggalkan semua yang sudah menjadi ajaran kebenaran. Nah, setiap orang yang dengan sengaja meninggalkan kebenaran atau meninggalkan Tuhan atau melakukan kejahatan, itu ada satu titik momen di mana dia tuh menyadari sebenarnya. Ketika Zakaria bersama nabi-nabi itu benar-benar muncul di hadapan Raja Yoas, lalu kemudian dengan kekuatan dan otoritas Roh Allah, Zakaria begitu berani menyatakan bahwa kenapa kamu meninggalkan Tuhan sehingga kamu tidak beruntung. Ini kan sebuah kalimat langsung saudara, straight to the point, kepada seseorang yang posisinya sebenarnya lebih tinggi dan paling tinggi, yaitu seorang raja. Tetapi sayangnya Yoas justru mengalami kepanikan. Karena panik, untuk menutupi bahwa dia sudah salah, karena dia tidak mau mengakui kesalahannya, dia gengsi. Jadi racun di pikirannya itu mulai merasuk ke dalam hatinya dan keluar dari perkataannya untuk menyuruh bunuh orang itu. Ketika seseorang diketahui melakukan kecurangan, ada dua hal kan sebenarnya. Dia sadar dia curang, lalu kemudian dia datang kepada Tuhan, lalu kemudian dia mengakui kecurangannya. Atau lebih baik dia akan tutup mulut nih. Orang-orang yang tahu dia curang, tutup mulutnya itu ada dua macam. Dia kita ajak untuk curang bareng dengan pembagian hasil, atau kita akan tutup mulut sekaligus tutup hidupnya. Kenapa ada orang-orang yang begitu nekat? Karena pas ketahuan dia malah sekalian. Dia menerapkan ya sudah. Kalau dunia kan ngomong begini, nasi sudah jadi bubur. Ya sudah sekalian aja. Udah sekali jahat langsung aja jahat sekalian. Jangan tanggung-tanggung, udah keburu ketahuan nih gitu. Ya. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengirimkanlah hamba-hambanya sebelum ia mengutus dirinya sendiri. Jadi kalau hari ini atau apa yang disampaikan dan kita pelajari dalam kisah Yoas ini ada atau mungkin akan sedang terjadi ke depan, dan itu bukan terjadi di kita misalnya, tapi ada di orang-orang sekitar kita, janganlah sungkan dan janganlah kita berdiam saja saudara. Ya. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Karena konsekuensinya itu terlalu besar.
Seperti Raja Yoas, seharusnya namanya ada di pekuburan raja-raja di kota Daud, tetapi dia tidak sama sekali. Bahkan hanya ada di beberapa tulisan kitab-kitab tafsir, penafsiran kitab-kitab Talmud dan kitab Musa, kitab Zabur. Selebihnya tidak pernah tertulis lagi. Lebih rinci nggak ada. Akhirnya juga dilupakan orang, bahkan dibunuh juga sama orang-orang terdekatnya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita baca ayat 23 dan 24, mungkin kita hanya melihat dari sisi kayak 34, 35 seterusnya semua ya. Ada tentara Aram dan lain sebagainya. Ini sepertinya Tuhan itu murka ya, kita cuma lihat marahnya aja kan. Tetapi saudara, coba kalau kita pelajari lagi, kenapa Tuhan kirim tentara Aram? Kenapa ada orang-orang dibangkitkan untuk memberontak kepada Raja Yoas? Karena Tuhan itu maha benar dan dia tidak akan mungkin diam ketika kebenaran itu dihancurkan. Jadi didatangkannya tentara-tentara untuk menghancurkan kerajaan Yehuda, juga dibalikannya orang-orang terdekat Yoas sampai membunuh Yoas di tempat tidur. Itu bukan semata-mata menunjukkan kemurkaan Allah, tetapi Tuhan berpegang dan berdiri di pihak yang benar, yaitu siapa? Zakaria, Imam Yoyada, dan juga semua nabi-nabi Allah. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, letakkan tangan di dada, pejamkan mata. Setiap teguran, setiap desakan, dan setiap keadaan adalah cara Tuhan untuk mengajar setiap kita, supaya kita boleh menyadari di mana posisi kita. Setiap masalah yang datang, janganlah kita melihat bahwa Tuhan sedang marah sama kita. Janganlah kita hanya melihat Tuhan murka sama saya, tetapi Tuhan sedang melakukan sebuah pembelaan di pihak yang benar. Justru yang harus kita lakukan adalah jangan melihat dari sisi Tuhan marah, teguran Tuhan saja, tetapi mari kita belajar untuk menyadari ternyata posisi saya salah. Mari kita segelari posisi untuk berpindah ke pihak yang benar, di mana di pihak yang benar akan mengalami pembelaan Tuhan. Sama seperti Zakaria, saudaraku. Mungkin ada yang orang-orang mau membunuh karakter saudara, membunuh usaha saudara. Mungkin ada orang-orang yang seperti Yoas di dalam kehidupan saudara. Atau mungkin ada di antara saudara yang merasa bahwa saya sudah hampir seperti Yoas. Banyak sekali teguran firman Tuhan, banyak sekali nasihat selalu saya lawan. Janganlah kita berpikir hanya pada posisi nanti Tuhan marah. Tetapi mari kita berpikir untuk mereposisi di pihak seperti Zakaria yang dibela oleh Tuhan. Walaupun dengan cara Tuhan akan membangkitkan, dan itu gambarannya seperti muka. Kemurkaan Allah itu hanya dirasakan bagi mereka yang berada di posisi yang salah. Tetapi untuk mereka yang di posisi yang benar, kemurkaan Allah adalah pembelaan untuk membela orang-orang benar. Untuk itu marilah jangan lagi merasa aman dalam dosa hanya karena tidak langsung ada murka Allah. Jangan lagi merasa aman dalam kesalahan hanya karena tidak langsung mendapat konsekuensi Allah. Tuhan panjang sabar, namun Ia juga maha adil. Ia tidak akan mungkin diam saja ketika orang-orang benar sedang dipersekusi, sedang dianiaya. Untuk itu kita patut bersyukur. Kita mengenal pribadi Allah dalam pribadi Kristus Yesus, supaya tidak ada lagi hal yang tersembunyi. Sama sebagaimana pagi ini, tidak ada lagi hal yang kita sembunyikan, yang kita anggap sepele, atau kita belum akui di hadapan Tuhan. Sekalipun ada tantangan, pergumulan, sakit, penyakit, dan hal yang kita rasakan kurang,
Tetapi kalau kita di pihak yang benar, Tuhan pasti bela. Kristus ada di posisi kita dan Dia akan membela kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah kami mereposisi selalu. Kami melihat di mana posisi kami. Kami belajar sesuatu yang baru. Bukan hanya tentang, oh ini mengenai Engkau marah ya Tuhan. Tetapi ini tentang, baik ini adalah teguran buat saya. Dan aku akan lari kepadamu. Aku akan merendahkan diri di hadapanmu. Dan aku akan mereposisi untuk di pihak yang Engkau bela. Yaitu orang-orang yang benar, yang hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Pagi hari ini hamba berdoa setiap keluarga mengalami pemulihan. Setiap suami istri dipulihkan, anak-anak juga diberikan kelancaran dan kesehatan. Sehingga persiapan menuju masa liburan berakhir, masa masuk sekolah akan dimulai. Mereka dipersiapkan menjadi anak-anak yang siap untuk dipakai Tuhan, berprestasi dalam pendidikan mereka selanjutnya. Dan Tuhan buat berhasil untuk menjadi generasi emas mendatang. Tuhan juga hamba berdoa untuk yang sakit Tuhan boleh sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Engkau akan menunjukkan bahwa kekuatan hanya ada di dalam Engkau. Apapun yang menjadi diagnosa dokter yang dialami dalam kelemahan tubuh itu tidak akan mengendorkan semangat untuk semakin mengenal pribadi Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia dan orang percaya. Dan apapun yang Engkau kerjakan hari ini Bapak Ibu, saya berdoa ketika Engkau mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan atas setiap perkara dalam hidupmu. Untuk itu terimalah berkat, damai sejahtera, cinta kasih Tuhan Yesus. Dalam persekutuan kita yang manis bersama Roh Kudus yang menuntun dan menolong kita, inilah yang dijanjikannya bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera dan memberimu pembelaan sebab engkau ada di pihak Tuhan, di pihak yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang mau belajar dan mau sepakat sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Haleluya. Terima kasih Abuna Abuni. Terima kasih. Iya Bunda-Buni, Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Buna. Terima kasih Abuni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Abuna Abuni. Mati. Kasih Abuna. Iya, sama-sama terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya Bapak Ibu, jaga kesehatan, tetap bersukacita, mana senyumannya dan juga lambaikan tangannya. Ingat sebelum kita beraktivitas jangan lupa apa? Dulu dan jangan kasih kendor. Kita kasih salam dan lambaikan tangan sama-sama semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi. Amin. Siap. Tuhan Yesus memberkati. Bye, shalom, bye-bye. Halo.